Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Faizul Lutfi dengan NIM 106135142 dari jurusan Agroteknologi kelas B. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan pertanian tentang tanaman budidaya jagung. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Latif. Boleh perkenalkan dirinya, Latif? Baik, terima kasih Bapak Faizul. Perkenalkan Bapak-Bapak, nama saya Muhammad Latif Nasihat. Saya di sini sebagai penyuluh dari Universitas Riau yang akan nantinya menjelaskan materi bagaimana budidaya jagung kepada Bapak-Bapak. Terima kasih, saya kembalikan ke Faizul Lutfi. Nah, terima kasih Latif. Baik, langsung saja kita mulai penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh Latif Nasihat. Para Latif, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Faizul atas kesempatan waktunya untuk saya menjelaskan materi mengenai budidaya jagung kepada Bapak-Bapak para petani. Baik, sebelumnya selamat malam Bapak-Bapak, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalankan segala aktivitas kita. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Boleh langsung slide selanjutnya, Bapak Faizul. Baik, slide berikut ini adalah pendahuluan ya Bapak-Bapak mengenai budidaya jagung sendiri. Kita mulai dari pendahuluan. Baik, yang pertama itu Bapak-Bapak ada tingkat konsumsi jagung per kapita meningkat. Nah, yang kedua ada jagung adalah komoditas pangan ketiga dunia setelah padi dan gandum secara nasional, kedua setelah padi. Nah, jagung itu Bapak-Bapak merupakan komoditas terbesar setelah padi dan gandum. Kemudian yang ketiga, kebutuhan jagung untuk pangan dan pakan terus meningkat seiring dengan berkembangnya peternakan. Kemudian yang terakhir ada secara geografis, kondisi alam Indonesia sangat cocok untuk pengembangan jagung sendiri. Baik, selanjutnya ada komponen teknologi ya Bapak-Bapak. Nah, jadi untuk budidaya jagung sendiri ini kita harus mengenal terlebih dahulu komponen teknologinya. Baik yang Bapak-Bapak, untuk yang pertama itu ada varietas unggul baru, kemudian adalah pemilihan benih yang bermutu, kemudian pengolahan tanah, kemudian ada populasi tanaman, ada pemupukan nitrogen berdasarkan BWD, kemudian ada pemupukan P dan K sesuai status hara, kemudian ada bahan organik, kemudian ada pembuatan drainase begitu. Kemudian ada pengendalian hama secara terpadu. Yang ke-10 ada pengendalian gulma secara terpadu, dan yang terakhir ada panen tepat waktu. Baik Bapak-Bapak, di sini untuk budidaya jagung sendiri kita bisa memilih pemilihan varietas jagung itu sendiri, yang mana yang terbaik, yang mana kita akan membuat budidaya jagung itu lebih berkualitas begitu. Nah, di sini jagung dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran sedang 0 sampai 800 dpl. Kemudian ada menanam jagung atau umur panen. Yang pertama itu lebih 800 meter dpl atau 150 sampai 160 hari masa panen. Yang kedua ini ada dataran rendah, yakni ada 95 sampai 110 hari. Kemudian yang ketiga, varietas yang berumur genjah dan tahan kering seperti Lamuru, Kresna, dan Lagalino. Baik, Bapak-Bapak, kita masuk ke penyiapan lahan. Nah, adapun penyiapan lahan ini berupa jagung umumnya ditanam di dataran rendah, baik di ladang atau tegalan,
sawatada, hujan. Yang kemudian lahan sebaiknya dibajak secara sempurna, yakni dibajak 1 kali ya Bapak-Bapak, disusul garu 2 kali sampai tanah gembur untuk siap ditanami. Nah, kemudian tanam TOT. Nah, TOT di sini adalah pengelolaan tanah itu sendiri. Bagaimana tanah yang cocok nantinya untuk ditanami jagung. Kemudian ada herbisida yang dianjurkan adalah herbisida pra atau sebelum tanam atau herbisida kontak. Misalnya seperti ada Roundup yang sama-sama kita kenal, kemudian ada Ronstar 25 EC dan Gramoxone herbisida setelah tanam, misalnya ada Polaris ya Bapak yang sama-sama kita ketahui. Baik, selanjutnya masa penanaman. Nah, di masa penanaman ini masa-masa yang sangat penting dan sama-sama kita harus banyak tahu begitu bagaimana cara menanam jagung yang benar agar nantinya dapat tumbuh begitu lebih baik. Yang pertama di sini ada varietas dan mutu benih menentukan besarnya hasil panen. Kemudian benih daya tumbuh lebih 90% cukup ditanam 1 biji per lubang ya Bapak-Bapak. Dan kurang 90% ditanam 2 biji per lubang. Kemudian jarak tanamnya ya Bapak-Bapak itu ada 75 kali 25 cm untuk tanaman rumpun. Kemudian 75 kali 50 per 2 rumpun. Jagung umur genjah kurang dari 90 hari, 75 kali 20 cm atau 75 kali 40 cm. Kemudian selanjutnya ada penyulaman bisa dilakukan 7 sampai 8 HSD. Nah, selanjutnya juga nggak kalah penting yakni pemupukan. Nah, adapun rekomendasi umum pemupukan jagung ya Bapak-Bapak adalah urea, SP36, KCL yang sama-sama dosisnya itu 300 sampai 200 sampai 100 kg. Kemudian pemberian pupuk selama 3 kali, yaitu yang pertama di umur 7, untuk dosisnya sendiri itu ada 100 kg tambah SP tambah KCL. Kemudian di umur 25 sampai 30 itu 100 kg ditambah SP36 ditambah KCL. Nah, kemudian di umur 45 sampai 50 itu menjelang keluarnya malai. Nah, selanjutnya penggunaan pupuk kandang itu juga sangat diperlukan dalam budidaya jagung ini ya Bapak-bapak. Nah, 5 sampai 10 hektar untuk meningkatkan kesuburan lahan. Kemudian cara pemberian dengan menunggal di samping lubang tanaman. Baik, selanjutnya Bapak-bapak mengenai penyiangan dan pembubunan. Nah, penyiangan dilakukan sesuai dengan perkembangan gulma ya Bapak-bapak. Penyiangan pertama 14 sampai 20 HST. Kemudian penyiangan kedua saat memasuki masa generatif. Kemudian yang ketiga setiap penyiangan dilakukan pembubunan. Kemudian penyiangan terakhir saat bunganya selesai menyerbuk. Bisa juga menggunakan herbisida. Baik, selanjutnya adalah pengairan. Nah, untuk pengairan sendiri, materi pengairan akan dijelaskan oleh rekan saya, Faizul Lutfi. Kepada Faizul Lutfi, dengan segala hormat saya silahkan untuk menjelaskan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Latif. Izinkan saya memberikan penyampaian materinya. Lanjutkan Bapak, pengairan. Pengairan sendiri yang pertama, tanaman jagung tergolong tahan kekeringan sehingga tidak memerlukan air dalam jumlah banyak. Jadi Bapak-bapak bisa menyiramnya sekali sehari gitu. Kedua, jika hujan tidak cukup, maka pemberian air diperlukan. Yang ketiga,
menjelang tanam, kedua 10 sampai 14 HST, yakni saat pemupukan kedua. Pengairan selanjutnya disesuaikan dengan kondisi tanaman dan jenis tanah, bisa seminggu sekali. Begitu ya Bapak. Selanjutnya, pengendalian penyakit dan hama. Yang pertama, di lahan dataran rendah tropis, penyakit utama pada jagung adalah bulai. Diikuti oleh bercak daun, karat, dan busuk upik daun. Pada dataran tinggi, penyakit utamanya adalah hawar daun. Selanjutnya, pencegahan penyakit dengan menggunakan varietas unggulan, torelan, penyakit bulai. Yang terakhir, hama utama pada jagung adalah penggerek batang. Bisa diantisipasi menggunakan furadan. Baik, selanjutnya panen dan processing. Panen dilakukan setelah tongkol dan biji masak fisiologis, yakni 100 sampai 115 hari, ditandai dengan mengeringnya daun dan kelobot. Selanjutnya, kondisi siap panen kadar air, yakni 20 sampai 25% ya Bapak. Panen dilakukan manual dengan mematahkan pangkal tongkol dari batang dan langsung dikupas dan dijemur sampai kering. Kemudian dipipil. Ya ginilah bentuk mesin perontok jagung. Bisa Bapak-Bapak lihat. Baik. Sekianlah materi penyuluhan pertanian kita pada malam hari ini, Bapak-Bapak. Nah, baik Bapak-Bapak. Sekian penyampaian materi kami pada malam hari ini. Kita lanjut dengan sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Dari Bapak-Bapak yang ingin bertanya atau kurang mengerti oleh materi yang kami sampaikan tadi, boleh langsung tanyakan, Bapak. Izin Bapak sebelumnya, izin bertanya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Rizky Bintang Ramadan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya Pak, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Ramadan Narahap. Saya ingin bertanya tentang hama Pak. Apa saja hama yang ada dalam tanaman jagung Pak? Dan bagaimana cara menanggulanginya Pak? Terima kasih Pak. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana cara menanggulangi hama dan apa saja hama yang ada dalam tanaman jagung ya Pak? Pertanyaannya akan saya jawab. Hama yang menyerang tanaman jagung itu banyak sekali Bapak. Antara lain ada ulat tanah, ulat geraya, belalang daun, wereng, terus dan banyak lagi macam ulatnya Pak. Terus cara mengatasinya salah satunya yaitu ini dengan menyemprotkan pestisida Pak. Yang macam-macam pestisidanya sudah kami sampaikan di materi tadi ya Pak. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Rizky Bintang, apakah jawabannya sudah paham? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Bintang. Silakan lanjut Bapak Faizul Lutfi untuk menanyakan pertanyaan kepada Bapak-Bapak. Baik, Bapak Latif. Apakah dari Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya lagi tentang materi malam ini? Dipersilakan kepada Bapak Robin Saputra yang raise hand. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Robin Saputra. Saya ingin bertanya, seperti yang dijelaskan Bapak tadi, sistem tanam TOT dengan bantuan herbisida dapat memberikan hasil yang tinggi.
Lalu, bagaimana cara menanam jagung hibrida dengan sistem TOT? Sekian, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Robin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak akan dijawab oleh Bapak Latif Nasihat. Para Latif, silakan. Baik, terima kasih Bapak Robin atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus menurut saya. Saya ulangi pertanyaan Bapak Robin tadi. Seperti yang dijelaskan untuk sistem tanam TOT ya Bapak, dengan bantuan herbisida dapat memberikan hasil yang tinggi. Nah, lalu bagaimana cara menanam jagung hibrida dengan sistem TOT? Benar begitu Bapak? Benar, Bapak. Baik, terima kasih. Akan saya cara menanam jagung hibrida dengan sistem TOT. Kita harus mengetahui dahulu bagaimana cara tumbuh jagung hibrida. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan cara tumbuh jagung hibrida tersebut. Tanaman jagung dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan lahan yang terpapar cahaya matahari langsung minimal 8 jam per hari. Memiliki kadar keasaman tanah dengan pH 5,5 sampai 7,5. Kemudian memiliki cukup kandungan unsur hara, dekat dengan sumber air, penyiraman, serta memiliki tanah yang gembur atau bisa dibajak terlebih dahulu agar gembur. Kemudian selanjutnya persiapan lahan tanam jagung hibrida ya Bapak. Nah, lahan yang akan dijadikan lahan tanam jagung hibrida ini dilakukan dengan tanpa olah tanah atau penanaman dengan sistem TOT. Nah, jadi sistem TOT itu adalah sistem olah tanah ya Bapak. Dengan melakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia. Selain itu, dapat pula dilakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Nah, adapun fungsi kapur dolomit sendiri ini untuk menetralkan pH tanah ya Bapak. Nah, kemudian buatlah lubang tanam dengan kedalaman sekitar 3,5 cm di sepanjang alur bedengan. Selanjutnya, cara menanam jagung hibrida. Nah, benih jagung hibrida sendiri yang akan ditanam pastikan memiliki mutu yang baik, kemudian tanamkan pada lubang yang sudah dibuat dengan diisi 2 biji per lubang tanam, dan kemudian ditutup kembali dengan tanah ya Bapak-Bapak. Jadi setelah ditanam ditutup dengan tanah. Nah, maka bibit akan tumbuh setelah berumur sekitar 47 hari. Setelah biji jagung tumbuh sekitar 5 cm sampai 10 cm, maka lakukan perawatan secara berkala hingga masa panen tiba. Nah, kemudian bagaimana cara merawat jagung hibrida? Nah, lakukan penyiraman secara rutin setiap seminggu sekali atau sesuai kondisi lahan dan cuaca. Kemudian lakukan pula penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman jagung dengan interval setiap 2-3 minggu sekali. Nah, setelah tanaman jagung berumur 1 bulan, lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk NPK yang dicampur dengan ZA dengan perbandingan 3:1 bersamaan dengan pemupukan. Lakukan pula penyiangan. Nah, kemudian kita masuk ke masa panen juga, ke masa panen jagung hibrida Bapak-Bapak. Nah, pemanenan jagung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Jika ingin dijadikan jagung rebus, maka jagung dapat dipanen setelah berumur 65 hari. Nah, jika ingin dijual kering, maka tunggu hingga menua, yaitu sekitar 90 hari. Begitu Bapak Robin. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah Bapak sudah mengerti atau ada yang kurang difahami dari jawaban yang saya sampaikan? Terima kasih atas informasi yang diberikan Bapak. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Robin. Mudah-mudahan nantinya dapat diimplementasikan di dalam Bapak berbudidaya tanaman jagung ini. Mudah-mudahan hasil yang nantinya hasilnya akan bagus dan banyak ya Bapak. Baik, saya kembalikan ke Bapak Faizi Lutfi. Baik, terima kasih Bapak Latif
atas jawabannya. Apakah dari Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya lagi tentang materi malam ini? Mohon izin Pak. Ya, dipersilakan kepada Bapak Junrizal untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai seorang petani di desa ingin bertanya kepada Bapak penyuluh mengenai cara mengenai Bisa diulang lagi, Pak, pertanyaannya? terkait apa Pak pengelolaan jagung hibrida. Apakah ada konsekuensi yang didapat? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Junrizal atas pertanyaannya. Bagus sekali. Dari Bapak Junrizal menanyakan tentang masalah pembudidayaan jagung hibrida sendiri ya Pak. Apakah ada konsekuensi yang didapatkan gitu Pak? Iya Pak, benar Pak. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Latif. Nasihat kepada Bapak Latif, silakan. Baik, terima kasih Bapak Faizul dan terima kasih kepada Bapak Junrizal yang bertanya terkait masalah pembudidayaan jagung hibrida tersendiri. Apakah ada konsekuensinya yang didapat? Nah, akan saya jawab Bapak Junrizal. Tentu saja ada Bapak. Nah, jika kita menanam pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi pembudidayaan jagung hibrida ini memerlukan investasi yang besar dan menuntut cara bercocok tanam berteknologi tinggi. Dan juga di lapangan dijumpai beberapa kondisi sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Kendala yang dihadapi antara lain, pertama keterampilan tenaga kerja, kemudian terbatasnya fasilitas. Mereka cukup berhasil dalam menanam jagung dengan hasil 2,5 sampai 3,0 ton per hektar. Ada pemikiran mereka untuk meningkatkan hasil tetapi belum diperoleh cara yang memadai. Kedua, pembentukan modal secara internal yang sangat terbatas dan pada tingkat yang rendah. Dengan kata lain, tidak ada upaya ke arah pemupukan modal tersebut. Bantuan modal investasi atau kerja untuk mendukung pengembangan jagung hibrida masih tergantung pada sumber dari luar, apakah dari bank, perusahaan swasta, atau dari pemerintah. Kemudian pada kenyataannya, tahap awal penanaman jagung hibrida ini memerlukan modal investasi atau kerja yang cukup besar dalam jangka waktu yang pendek. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dana dari luar tersebut. Lembaga perkreditan yang telah beroperasi selama ini belum menunjukkan partisipasinya dalam upaya pembentukan modal ini. Ketiga, suatu kenyataan bahwa sampai saat ini pengusahaan di bidang tanaman musiman masih terbatas pada tingkat substansinya. Ciri dari tingkat ini adalah safety first bagi kebutuhan sehari-hari keluarga. Berarti menekankan pada penanaman padi sebagai sumber utama bahan pokok. Seluruh produksinya dikonsumsi sendiri. Kebutuhan akan uang tunai bersumber dari usaha lain. Produksi jagung sebagian besar dijual ke pasar untuk memperoleh uang tunai sejumlah yang diperlukan. Untung rugi dalam menanam jagung belum masuk dalam perhitungan, apalagi berpikiran secara komersial. Dengan demikian, ada usaha substansi berdampingan dengan usaha yang berorientasi ke pasar. Kondisi demikian tidak menjadi masalah. Nah, kemudian yang keempat, Bapak-bapak, ada pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ada minat yang besar untuk membudidayakan tanaman karet. Budidaya karet ini telah dikenal sejak dilaksanakan program PIR khusus karet. Selama 20 tahun terakhir, ini mengalami kemajuan yang pesat. Tampak belum terbentuknya hutan karet seperti Sumatera. Lahan yang tersedia masih cukup luas yang memberikan ruang yang terluasa untuk perluasan. Kemudian yang kelima, ada pola tanam yang selama ini masih belum intensif
Dan yang keenam, di desa tertentu masih ada praktek penambangan liar, khususnya di desa Malungai. Baik, selanjutnya. Baik, sudah cukup ya Bapak-Bapak. Bagaimana Bapak Jun Rizal atas jawaban yang saya sampaikan? Apakah sudah paham ataukah ada yang kurang, barangkali bisa ditanyakan kembali. Terima kasih Bapak. Baik, jawaban yang Bapak sampaikan bisa saya terima dengan baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Latif dan Bapak Jun Rizal. Bapak-bapak, masih adakah yang ingin bertanya tentang materi tadi? Mungkin sekian Bapak. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sebagai penyuluh di sini mohon maaf jika penyampaian atau materi tadi ada yang kurang atau penyampaiannya yang salah gitu Pak. Saya minta maaf. Terus terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting ini pada malam ini ya Pak. Sekian saja diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.